Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Haleluya. Siang hari ini kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan untuk anugerah kasih dan kebaikannya. Jumat Agung yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Ibu Aina sudah membentangkan kebenaran firman Allah kepada kita, sudah menyampaikan secara jelas kepada kita bagaimana Yesus yang tidak mengenal dosa dan tidak ada dosa dijadikan dosa, disiksa, dianiaya sampai menuju Golgota dan terpampang di atas kayu salib. Semua karena dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya Yesus yang kita percayai tiga hari kemudian, minggu yang lalu, hambanya Bapak Dr. Abraham Setinja juga sudah menyampaikan tentang Paskah, di mana Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan dia bangkit dari antara orang mati. Ini sesuatu yang dahsyat dalam hidup Yesus. Ini yang sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para pengeja di tempat ini, jangan pernah meragukan kasih Allah, bahkan keselamatan yang sesungguhnya dalam hidup Yesus. Bahkan juga tadi malam hambanya Bapak Lukas Neibaho MTH sudah memaparkan dan menjelaskan bagaimana menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan taat tulus. Hidupnya akan dipelihara dan disertai oleh Tuhan dalam kisah Rasul. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh menyadari di dalam kehidupan kita, datang ibadah di tempat ini jangan karena melihat saya atau Bu Elis dan hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi datang di tempat ini sungguh-sungguh mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, karena kecintaan kita, karena kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Ada upaya yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan April ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah tentang puasa doa. Sepanjang bulan April ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan, lewat gereja kita di tempat ini tentang puasa doa. Apa itu puasa? Apa itu doa? Kita melihat di dalam Injil Matius 28 ayat 18. Injil Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah
diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid Yesus dan kita semua yang menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kuasa. Dan kuasa itu kalau ada di dalam setiap kehidupan kita, ada persoalan hidup, ada pergumulan hidup, akan sirna, akan lenyap. Karena apa? Di dalam hidup kita ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang hebat, yang kita harus munculkan lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita. Sehingga apa? Kita disertai dengan kuasa dan mujizat Allah. Jadi jangan ragu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang biasa-biasa saja. Ada kuasa. Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Seorang bawahan, pengusaha atau konglomerat atau aparat negara, dia kemana-mana, dia tampil hebat. Karena apa? Dia merasa dekat dengan penguasa negeri atau seorang kaya, sehingga dia berjalan begitu tenang dan tidak pernah khawatir dalam hidup. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah engkau minder dalam hidupmu. Jangan engkau pernah sakit hati dalam dirimu. Karena kalau sakit hati menguasai hidupmu, maka sakit itu bisa datang mencengkeram hidup kita, dan kita tidak bisa berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita yakin bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, antusias dalam usahamu, antusias dalam pekerjaanmu, antusias dalam sekolahmu, antusias dalam kuliahmu, Tuhan pasti buka yang terbaik dan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yakini, percaya ini Bapak Ibu, supaya apa? Kita sungguh-sungguh menikmati kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata doa kita adalah doa yang dahsyat Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau datang beribadah, di rumah, di pekerjaan, di usaha, di menara doa, di komsel, di wanita, di kaum pria, atau dimanapun kita ada, mari kita berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Ternyata doa kita adalah doa yang dahsyat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
yang tenang, pribadi yang tenang, keluarga yang tenang, ketika ada kuasa doa, maka selalu diperlihatkan dengan mujizat, karya, dan kebaikan. Saya sungguh bersyukur saya ada di keluarga hamba Tuhan. Sekalipun ayah saya, bapak saya, dan ibu saya gembala Gereja Betel Indonesia Jemaat Mangling namanya di Tanah Toraja. Gak terlalu besar bapak ibu. Tetapi saya bersyukur orang tua saya menata gereja ini dengan baik. Ketika bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, gereja ini tidak pernah berkasus atau ribut soal gembala, penatua, dan pengurus gereja. Dia hidup dengan sederhana, tetapi saya bangga memiliki orang tua yang punya gereja yang teduh, damai, dan indah. Karena saya melihat dan menyaksikan banyak sekali gereja yang gontok-gontokan ribut ketika gembala, ibu gembala meninggal. Tetapi gereja orang tua saya begitu indah dan damai. Ketika ibu saya meninggal, mungkin 80% jemaat minta saya untuk pulang menggembalakan gereja ini. Meminta kepada kakak saya untuk menggembalakan gereja ini. Tetapi karena anugerah Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan, kami tidak harus jabatan atau menjadi seorang gembala. Saya berkata, saya tidak mau. Kakak saya juga berkata, saya tidak mau. Biarkanlah gereja ini berjalan sesuai dengan tatanan yang sudah diletakkan oleh yang namanya pendeta Daud Tadial atau ayah saya. Sehingga sampai hari ini gereja ini begitu damai, indah, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu membawa suasana sorga dalam hidup kita. Membawa damai sukacita. Memang kita menjalani hidup ini pasti ada kerugian. Ada hal-hal yang selalu mengganggu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa saling menguatkan, dikuatkan, sehingga apa? Hidup kita terus terarah kepada Kristus. Karena sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak ada yang kekal, Bapak Ibu. Semuanya nanti kita akan tinggalkan, dan kita harus memilih tanah 1 meter kali 2 meter. Sekalipun konglomerat, sekalipun presiden, siapapun, pasti ujung-ujungnya seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sungguh-sungguh hidup seorang Kristen pengikut Tuhan, maka kita harus dengar. Kita selalu damai dan damai dalam hidup kita. Karena apa? Karena kuasa doa kita selalu dahsyat. Amin. Dimanapun kita ada, mari kita terus antusias, semangat. Yang saya katakan tadi, di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun kita ada, luangkan waktu, hatimu, pikiranmu, hatiku dan pikiranku,
menyenangkan Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Karena dari situlah Pak Lukas tadi malam menjabarkan bagaimana kalau kita turut tak kepada Tuhan, pasti hidup kita diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu bukan hanya omongan Bapak Ibu, tetapi itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dari sejarah ke sejarah mencatat bahwa orang yang taat akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, tetapi selalu ditolong dan ditolong oleh Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat Tuhan terus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam doa dan kita melihat kuasa doa kita itu sungguh-sungguh nyata. Kenapa? Tuhan berjanji Dia gembala kita, Bapak Ibu. Jangan engkau takut melangkah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Tetap engkau antusias semangat. Karena apa? Yesus adalah gembala agung bagi kita. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah sumber segala-galanya yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Soal makan dan minum, jangan khawatir Bapak Ibu. Saya alami, kami alami dalam hidup. Bagaimana melayani Tuhan? Hitung-hitungan Bapak Ibu. Baru mungkin tanggal 10, tanggal 15, kita udah nggak bisa makan secara hitung-hitungan. Tetapi kita melihat pertolongan Tuhan, selalu nyata. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, jemaat Ebenezer Karawaci di tempat ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena apa? Karena kuasa doa kita. Setiap jemaat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengerja Tuhan, jangan engkau lewatkan begitu saja waktu yang Tuhan berikan. Tetapi sempatkan waktu untuk terus berdoa. Karena disitulah letak kekuatan. Itu sebabnya siang hari ini, di tengah-tengah kita, di depan kita, ada Tuhan dan Yesus. Buktinya, dia disiksa, dianiaya, mati. Tetapi dia bangkit dari kematian, dari maut. Ketika hal ini yang luar biasa, kita memperingati setiap minggu pertama. Ada gereja Bapak Ibu setiap minggu. Setiap minggu perjamuan kudus. Bahkan sebulan 2 kali. Sebulan 3 kali. Mungkin Bapak Ibu, kenapa kita hanya sekali?
Karena itu keputusan dan sudah dirancang oleh tokoh, oleh orang-orang yang bersejarah, para pemimpin kita di Gereja Betel Indonesia merumuskan, menetapkan bahwa Gereja Betel Indonesia akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus sebulan sekali. Itu sebabnya kita maknai ini, kita ambil bagian. Jangan terima begitu saja roti yang melambangkan tubuh Kristus, anggur yang melambangkan darah Kristus, tetapi yakini, percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus ada kemenangan, ada berkat Tuhan, ada kekekalan yang kita akan terima ketika kita menyambut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mari jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa, tetapi teruslah berdoa, semangatlah berdoa. Karena apa? Ada kuasa di dalam doa untuk terus merubah kehidupan kita, merubah keadaan kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Amin buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya.